Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, wow, serem. Perdebatan sengit antara pengamat politik Adi Prayitno dengan Ali Muchtar Ngabalin tak terhindarkan. Wow, Ngabalin diskakmat habis-habisan oleh pengamat politik Adi Prayitno yang dinilai sudah melenceng dari komitmennya sebelum masuk istana. Dan sementara itu seorang siswi SMP dengan berani menyentil dengan keras Raja Konoha dengan Raja Jawa dengan kata-kata yang sangat pedas dan sangat tajam, dan tentunya lebih tajam daripada silet. Wow, gila. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, tidak pakai punya, mari kita saksikan. Let's go. Yeah, let's go. Kabarnya Bapak melarang Mas Kaisang untuk maju ke pilkada DKI. Tanyakan yang mempunyai nama Kaisang Pangarep. Ini namanya Presiden Cap Tikus. Mana ada sejarahnya Presiden Republik Indonesia berstatement cengengesan seperti ini. Menandai orang seperti ini sering berbuat bohong. Sementara yang ditanyakan itu anak kandungnya sendiri yang ingin menjadi wakil atau gubernur Jakarta. Presiden Republik Indonesia itu kalau ditanya pasti baik, berwibawa, dan tegas. Siapapun yang berlaga atau berkompetisi melawan anak raja dinasti ini pasti tidak akan menang. Selain karena cawe-cawe, bapak kandungnya masih menjabat sebagai kepala negara aktif dan ketua pelaksanaan pemilu atau pilkada seperti KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi dipilih dari orang-orang yang mempunyai jejak bermasalah. Mereka akan dihadapkan dengan dua pilihan kalau tidak memenangkan putra mahkota, penjara atau jabatan dan uang. Tapi untungnya si Raja Tengik Nyibul ini mempunyai 3 orang anak. Coba bayangkan kalau Raja Tengik Nyibul ini mempunyai 38 orang anak. Sudah pasti seluruh provinsi di negara Konoha ini dipimpin dan dikuasai oleh anak-anak sang raja bajingan tolol ini. Wih, gila. Susahnya itu kalau orang bersama-sama dengan Jokowi. Karena Anda pasti dicaci maki dan dihujat. Saya dicaci maki dan dihujat, tapi saya juga ada sedikit dapat jabatan, ada sedikit dapat jabatan, ada sedikit dapat jabatan. Jadi saya tidak keberatan. Iya. Bang Ali dulu nggak begitu. Kalau rajin-rajin bilang pasti dapat. Saya dari awal saya sudah bilang. Dulu nggak begitu. Saya kan dari awal saya bilang dari awal. Jadi bukan karena kekuasaan yang bisa mengubah imannya abang ini. Bukan. Jadi begini, tidak ada orang yang bisa menolak kekuasaan. Kekuasaan itu adalah sesuatu fitrah bagi manusia. Hadis firman manapun boleh kita duduk. Kita belajar itu ilmu tafsir. Kekuasaan adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa ditolak. Bohong kalau ada orang yang bilang dia menolak tentang kekuasaan. Kekuasaan itu adalah candu. Jadi kekuasaan siapapun secara alamiah kalau tak dibatasi akan membuat seseorang itu lupa diri, dan dia akan terus mengakumulasi kekuasaannya, akan mengakumulasi bagaimana keturunan politiknya itu dilanggengkan. Artinya dalam state of nature, dalam kondisi alamiah, ada kecenderungan pada diri manusia itu tidak mau kemewahan kekuasaan yang didapatkan. Dalam konteks itulah regulasi itu penting. Kenapa pasca reformasi itu orang bicara tentang bagaimana jabatan presiden itu dibatasi, supaya tak ada lagi presiden di negara ini seperti Soeharto yang ingin berkuasa seumur hidup. 32 tahun berkuasa itu pun diturunkan di tengah jalan oleh aktivis-aktivis 98. Pasca itu jabatan presiden hanya dibatasi 2 periode. Itu pun kemarin di 2024 menjelang Pilpres. Ini kan ramai soal bagaimana memperpanjang masa jabatan presiden. Itu apa artinya? Menjadi presiden itu nikmat, menjadi gubernur, bupati, dan wali kota itu nikmat dan nyaman. Karena setumpuk kekuasaan, dia akan memberikan privilege dan kemudahan-kemudahan yang lain di negara ini khususnya. Jadi ini yang saya kira kenapa kekuasaan itu harus di stop dan ada periodisasinya. Ini untuk menghindari orang sewenang-wenang menggunakan kekuasaan politiknya yang saat ini sedang berkuasa pada level semua kekuasaan, baik eksekutif dan legislatif, itu untuk mengerem dan dia tidak melakukan segala-galanya seumur hidup. Bisa orang-orang baik seperti saya dalam istana juga kalian maki-maki sama saya. Berikanlah kekuasaan pada seseorang kalau Anda tahu dia orang baik atau tidak. Ini soal Jaksa Agung Amerika 1800-an. Kekuasaan adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa ditolak. Bohong kalau ada orang yang bilang dia menolak tentang kekuasaan. Dan kalau Dato tidak persilakan saya pulang, saya tunggu sini sampai siapa yang bisa bantai ini pernyataanku. Dalam sejarah
kita ingat ada George Washington. Dia ini pahlawan Amerika ketika Amerika merdeka dari kekuasaan Inggris, dan dia diminta jadi presiden oleh suara bulat dari seluruh rakyat Amerika, dan itu dia terima. Tapi pada selesai jabatan pemilihan yang kedua, dia tidak bersedia, tapi masyarakat tetap mendesak dia untuk mau jadi 2 kali jadi presiden. Akhirnya karena negaranya juga negara yang baru berdiri dan dia takut negara ini akan pecah, jabatan kedua itu dia terima. Dan ketika jabatan kedua selesai, lagi-lagi dia didesak seluruh Amerika minta dia jadi presiden 3 kali. Yang ketiga itu dia bilang sudah cukup, dan dia tidak mau lagi karena dia takut dia akan jadi tirani kalau sampai 3 kali. Dan tidak hanya itu, yang dia katakan lagi, kalau saya terima maka 100 tahun lagi akan ada lagi presiden Amerika yang kepingin jabatannya diperpanjang terus. Itu terjadi pada 1776 Noel. Jangan selalu kita lihat perkara itu dengan negatif thinking, gitu. bersuuzon, untuk diperpanjang jabatannya, panas, demam, stroke lama-lama kamu orang. Bang Ali dulu nggak begitu waktu jubir 2014. Saya dari awal saya sudah bilang. Dulu nggak begitu. Saya kan dari awal saya bilang, dari awal, Pak. Waktu saya ditelepon Jokowi saya bilang, Bapak saya Ali Mukhtar Ngabalin loh Pak. Saya tahu. Apa resepnya gampang berubah kayak gitu kira-kira? Oh bukan, saya bilang Pak, Pak, saya boleh Bapak, kalau Bapak berkesempatan ketemu sama Pak Jokowi, Bapak boleh tanya sama dia. Demi Allah, setelah saya tanya, saya punya ibu. Kata ibuku, bapakmu berpesan karena dia berdarah-darah dan berair mata di timur-timur sebagai anak tentara, dan kau tidak jadi tentara. Nyawamu saya persilahkan untuk mengurus republik ini. Itulah yang membuat saya datang ini. Kalau tidak, saya ini mengajar di Denver, Bapak. Saya di Colorado University, Pak. Please, brother, jangan antum ragu sama saya. Umur sudah cukup. Ini rambut hitam ini. Jadi bukan karena kekuasaan yang bisa mengubah imannya abang ini? Bukan. Jadi begini, tidak ada orang yang bisa menolak kekuasaan. Kekuasaan itu adalah sesuatu fitrah bagi manusia. Hadis firman manapun boleh kita duduk. Kita belajar itu ilmu tafsir. Kekuasaan adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa ditolak. Bohong kalau ada orang yang bilang dia menolak tentang kekuasaan. Dimanapun di negara ini melawan kekuasaan politik itu nggak gampang. Jadi barang busuk sekalipun diusung, kalau diusung oleh kekuasaan, instrumen-instrumen yang saya kira seperti instrumen negara, itu pasti relatif akan memenangkan pertarungan. Kan itu yang sebenarnya membuat perbincangan. Jadi Anda bagi siapapun boleh di negara ini untuk menjadi pejabat publik, presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan dan seterusnya. Tapi tolong berikan pendidikan politik yang bagus bagi kita, bahwa Anda itu berproses dari awal. Tapi yakinlah Anda di negara ini, siapapun Anda kalau tak lagi jadi presiden, maka aura, maka magnet, maka kehebatan Anda sirna seketika. Apapun Anda, approval rating, tingkat kepuasan publik sampai ke langit yang ketujuh. Kalau Anda nggak jadi presiden, saya hakul yakin pamor Anda. Iya, oke, mantap, gila, parah ya. Ini benar-benar luar biasa ya, perdebatan sengit antara Ali Ngabalin dengan Adi Prayitno. Waduh, ini sadis banget ya. Tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Karni tadi. Kalau pada tahun zaman silam ya, Presiden Amerika itu didesak oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya untuk maju terus begitu ya. Ini sama persis dengan Raja Konoha yang ada saat ini. Dia juga didesak untuk maju di pemimpinan berikutnya, tetapi bukan oleh rakyat, oleh partai-partai dan juga ketua-ketua partai serta cacing-cacing naga atau gila. Itulah bedanya ya, orang-orang apa tuh yang dicintai masyarakat dengan yang dicintai oleh ketua partai begitu. Nah, oke guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan bagi yang ingin berkomentar silahkan sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.